Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih sudah hadir ya pada pagi hari ini dalam pembelajaran kita. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagai orang yang beragama yang beriman, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Satu orang silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu kehadiran kita hari ini. Bapak absen satu-satu. Nanti silakan tunjuk tangan ya. Jika Bapak sebutkan namanya. Adrianus Prabowo, Eno. Terima kasih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Sudah siap belajar? Siap ya, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, berikutnya Bapak mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya yang telah kita pelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, salah satu apa contoh gangguan sistem pencernaan? Ya, Yosua. Diare itu bisa kena diare itu karena apa? Penyebabnya apa? Nah, Bakteri. karena bakteri. Bisa bakteri, bisa satu lagi, virus, ya. Nah, virus, ya. Nah, itu bisa menjadi penyebab ya. Ya, bisa juga karena makanan yang kita konsumsi, ya. Karena tidak semua makanan yang kita konsumsi itu sehat, ya. Nah, belum tentu baik, kita tidak tahu kandungan di dalamnya. Nah, hari ini nanti kita akan mencari tahu, ya, kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan yang kita makan setiap hari. Nah, kemudian Bapak minta kalian untuk memperhatikan sesuatu. Nah, ini apa kira-kira? Gambar satu itu apa? Larutan. Kalau yang kedua? Lemon. Apa bedanya kira-kira? Dari segi rasa, misalnya ada yang pernah rasa lemon? Pernah. Apa rasanya, Anjas? Manis. Kalau kunyit? Hambar, ya. Kalau tidak dikasih gula, atau dikasih gula pun masih hambar juga ya. Nah, tapi kalau lemon itu sepertinya manis, ya. Nah, manisnya itu karena ditambah apa? Nanti itu kita cari tahu, ya. Kemudian ini, nah, gambar apa ini kira-kira? Kue ya. Nah, kalau yang sebelah kiri kita ini warna? Nah, kalau yang sebelah kanan warna-warni, ya. Mana yang lebih menarik? Warna-warni. Kenapa lebih menarik? Karena memang banyak warna. Yang sebelah ini monoton, ya. Nah, sepertinya kurang menarik. Nah, kita fokus ke warna hijau. Apa bedanya warna hijau yang ini dengan kue yang di sebelahnya? Mana yang lebih terang? Yang sebelah kanan, yang warna-warni. Nah, karena yang sebelah kanan itu kita nggak tahu terbuat dari apa pewarnanya. Tapi kalau yang sebelah kiri ini dari daun pandan, ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar dari daun pandan. Nah, nanti ini yang mau kita cari tahu, ya. Nah, apa yang terkandung, apa yang bisa membuat warna yang kue sebelah kanan itu bisa lebih menarik. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang yang mau kita cari ini, ya, karena ini ditambahkan dalam makanan. Tentang zat aditif. Nah, itu ada di bukunya di bab 5, ya. Nah, silahkan dibuka dulu di bab 5. Sudah ketemu? Nah,
Kira-kira coba beritahu manfaat dari kita mempelajari tentang zat aditif ini. Jadi kita itu mengetahui kandungan apa saja yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, itu manfaatnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama itu peserta didik kamu ini, jadi bisa mengidentifikasi atau mampu mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif apa saja yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang sudah kita bawa ini atau sudah Bapak minta bawa di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, yang sudah dibawa visual. Dari itu nanti yang akan kita selidiki. Kemudian peserta didik juga mampu atau kalian semua mampu mengidentifikasi yang mana yang masuk ke dalam zat aditif alami, yang mana yang buatan. Setelah diidentifikasi nanti kalian mampu membuat poster menggunakan media kanva, dan posternya nanti akan disajikan atau dipresentasikan di depan kelas. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, setelah itu Bapak akan mengajak kalian semua untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi dari video. Jadi selamat menyaksikan, ya. Kita nonton dulu. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adiknya. Menurut kisah yang mempengaruhi kerusakan pembuluh darah seperti makan makanan yang terlalu berlemak, makan makanan kemasan yang diawetkan, kemudian merokok juga bisa dihindari untuk menghindari kerusakan pada pembuluh darah sehingga bisa menghindarkan kita terhadap gangguan fungsi ginjal. Nah, bagi kita sudah mengamati video, ya, atau sudah menonton video. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, ya, video tadi itu masalahnya apa? Gagal ginjal pada seorang pemuda. Penyebabnya apa tadi? Sering apa? Coba Yanto. Minuman kemasan. Sering minum minuman kemasan atau teh kemasan tadi lebih spesifiknya. Jadi pemuda ini tadi kurang konsumsi air putih. Jadi setelah makan setiap harinya dia konsumsi itu terus, ya. Nah, berarti di dalam teh kemasan tadi ada sesuatu yang terkandung di situ yang menyebabkan pemuda ini mengalami sakit, ya. Nah, ada yang terkandung. Nah, itu nanti yang akan kita selidiki, apakah di dalam makanan minuman yang sudah kamu bawa kemasannya ini ada mengandung zat aditif atau tidak. Nah, nanti sekarang kita perhatikan video pembelajaran berikut ini, ya. Zat aditif dan zat adiktif. Makanan atau minuman biasa ditambahkan bahan-bahan tertentu yang disebut dengan zat aditif. Contoh zat aditif adalah pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, tadi kita sudah lihat video tentang materi pembelajaran zat aditif. Materinya tadi kita sudah sampaikan melalui video. Sekarang Bapak tambahkan beberapa hal, ya, tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Ini pengertiannya. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, ini tadi tujuannya, mengapa perlu ditambah zat aditif. Jadi gunanya ditambah zat aditif itu yang pertama untuk memperbaiki penampilan, untuk memperbaiki atau menambah cita rasa. Jadi, kemudian untuk memperbaiki tekstur, ya. Kemudian untuk aroma, kemudian untuk memperpanjang daya simpan, ya. Untuk meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Itu tujuan dari penambahan zat aditif.
Nah, ini berdasarkan fungsinya, zat aditif itu dibedakan ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada penyedap, pemberi aroma, ada pengental, dan ada pengemulsi. Jadi Bapak minta duduknya dulu secara berkelompok 5 orang, ya, membentuk kelompok dulu. Boleh digeser mejanya biar tidak terlalu rapat. Ya, itu agak geser di sini. Jadi berkelompok ya. Kelompoknya tadi sudah ditentukan. Sudah geser aja. Jadi ada ini boleh geser. Kita situ geser. Agak rapat saja. Agak rapat. Sudah di kelompok masing-masing. Nah, kalau sudah, hari ini kita mengadakan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok itu tadi Bapak bagikan LKPD atau lomba kerja peserta didik berkelompok. Nanti silakan berdiskusi, ya, sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD-nya ini. Kelompok 1 yang kelompok Charles ya, ketuanya berarti Charles. Kelompok 2 kelompok Ayu ya, jadi ketuanya Ayu. Kelompok 3 ketuanya Lucia. Oke. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Di LKPD-nya ini di halaman paling depan itu berisi identitas ya. Identitas berarti kamu silahkan nanti mengisi nama sesuai urutan saja ya, mulai dari ketua, tapi di bawahnya itu anggotanya. Kemudian buka yang halaman berikutnya lagi. Nah, itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis aditif dalam makanan. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan. Nah, kemudian yang ketiga itu nanti membuat poster menggunakan media kanva. Nanti keempat menyajikan poster atau presentasi di depan. Nah, ada petunjuk pengerjaannya itu. Silahkan dilihat. Ketika ada kebingungan nanti beritahu ya. Nah, kasih tahu apa atau nanti kita akan Bapak dampingi ya. Bagaimana cara untuk mengerjakan LKPD-nya. Bahan-bahan yang akan diamati sudah disiapkan. Nah, dijadikan satu. Nanti kita lihat secara kalau ini sudah 5 ini Kak. Sudah 5. Mana lagi? Ini 3, 4, 5. Kelompok Ayu sudah 5. Sudah 5. Kelompok ini sudah 5 belum? Sudah. Berarti kelompok ini tentang minuman. Nanti checklist aja di bagian halaman yang ketiganya ada minuman, ada checklist. Berarti kelompok Ayu ini makanan. Nah, berarti checklist aja di sini tentang makanan. Jadi Ayu lebih fokus ke makanan. Kelompok Ayu. Kelompoknya Lucia ke minuman. Nah, kelompoknya Charles ini makanan ya. Nah, jadi yang diamati nanti makanan ya. Sudah 5-5-nya. Nah, coba silakan identifikasi dulu yang mana masuk ke warna dan sambil dilihat di buku pelajarannya. Apa saja sih zat aditif yang ada terkandung di dalam makanan atau minuman yang kamu bawa ya. Sambil dilihat. Nah, ada kemudian isi dulu yang pertama itu untuk anggota kelompoknya. Silakan dikerjakan. Nah, nanti beritahu Charles ya. Kalau sudah diidentifikasi, nanti langsung masuk ke dalam LKPD.
Ini dengan Dengo. Dengo ngandung apa aja kamu? Ada gulanya. Ada pengawetnya enggak? Ada. Yang bisa tahan lama ya? Ada enggak pengawetnya? Kita lihat. Bisa? Nah, cara ngeceknya di sini. Ini dibuka ini. Cek ini. Yang masuk alami, yang alami tadi apa aja? Kan udah kita lihat videonya tadi itu. Nah, misalnya apa? Salah satu misalnya gula. Nah, tapi yang keduanya apa? Ada yang lain nggak? Ada yang gula? Gula aja. Tapi yang lain rata-rata. Gula aja berarti ya alaminya. Nanti masukkan ke sini. Nah, yang buatan ini kan banyak nih. Masukkan saja 5 aja. Mulai desain Canva ya, posternya. Yang ini sudah berarti kedua channel yang ini coba buka. Nah, itu pilih aja salah satu, kemudian di desain bang. Mana yang sesuai. Jadi seperti yang bapak bilang tadi, misalnya. Silakan, Melu, presentasi. Semuanya ya. Sudah siap? Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil poster yang telah kami buat, yaitu tentang ayo kenali zat aditif dalam makananmu. Mari kita identifikasi pewarna alami. Oke, itu silakan duduk kembali. Maju mempresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas. Yuk lihat makanan mengandung apa aja. Warna itu apa aja ya? Alami, hijau dari daun pandan, buatan, biru dari berlian blue VCF. Kalau pemanis terdiri dari alami, gula kelapa, buatan, siklamat. Sedangkan pengawet ada yang alami, garam, buatan, kalsium, dan Ya, terima kasih sudah mengidentifikasi, sudah bisa. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3. Kelompok kami akan mempresentasikan mari kenali kandungan zat aditif dalam minumanmu. Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah membuat poster menarik ya, ada minuman-minuman ya, karena memang mereka fokusnya ke minuman. Nah, untuk kelompok 3 sudah mengidentifikasi ya. Nah, misalnya pewarna yang alami ada untuk warna merahnya dari buah, ada kalau buatannya warna oranye itu dari sunset yellow, sudah ada di komposisinya tadi ya. Nah, kalau pemanis ada gula aren, buatannya ada aspartam, nah, dan seterusnya. Jadi sudah bisa membedakan yang mana alami, yang mana buatan. Nah, silahkan kembali ke tempat ini. Nah, tadi kita sudah sama-sama membuat poster tentang jenis-jenis zat aditif, kemudian membedakannya apakah itu termasuk alami atau buatan. Terima kasih sudah berusaha ya untuk membuatnya. Dan sekarang kita ke
evaluasi dari poster ini ya, dari poster yang sudah kita buat. Jadi ada beberapa, ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet tadi yang sudah kamu identifikasi. Misalnya kalau dari kelompok 1 tadi, kalau pewarna alaminya ada ini ya. Kalau pemanis alaminya tadi ada apa kelompok 1? Ada gula. Misalnya pengawetnya ada garam yang alaminya. Nah, yang buatan juga sudah bisa. Kenapa kok di makanan yang sudah kita amati itu mengandung kedua-duanya? Karena ya, mengandung kedua-duanya itu jadi ada yang alami, ada juga yang buatan. Karena orang yang membuatnya itu juga menghitung faktor kesehatan orang yang mengkonsumsi. Jadi itu bahan pertimbangan. Jadi kalau dia semuanya buatan semua, sehat nggak kira-kira? Nah, seperti tadi di video yang sudah kita lihat, orang yang setiap hari konsumsi teh kemasan tadi, ujung-ujungnya sakit ginjal, padahal usianya masih muda kan? Nah, masih muda. Nah, jadi sehingga orang membuatnya itu dikombinasi atau digabungkan. Jadi menggunakan yang buatan juga dan juga menggunakan yang alami. Nah, itu sekaligus kita mengevaluasi ya. Nah, tadi masih ingat pengertian zat aditif? Apa zat aditif? Bahan yang ditambahkan secara sengaja. Jadi tidak ada yang ditambahkan itu misalnya, oh tiba-tiba tercampur ini, tidak ada begitu ya. Jadi memang ditambahkan secara sengaja. Kalau mau rasanya manis, berarti ditambahkan pemanis. Nah, pemanisnya bisa yang alami, bisa yang buatan. Tujuannya tidak manis. Kalau mau menarik, misalnya ditambahkan penampilannya menarik, ditambahkan pewarna. Pewarnanya itu ada yang alami, juga ada yang buatan. Yang alami memang lebih sehat, tapi warnanya kurang jreng. Seperti gambar tadi kita amati di awal tadi ya. Kan ada gambar kue itu, ada yang pakai daun pandan warnanya, ada juga yang menggunakan buatan yang warna-warni banyak itu, ya, dikombinasi banyak. Jadi warna lebih terang, lebih jreng. Jadi penampilan, karena memang mata kita itu memang lebih suka melihat yang terang, ya, yang menarik. Tapi kalau kurang terang, sepertinya agak seperti wajah. Kalau kurang glowing itu kurang menarik ya bagi yang perempuan misalnya. Kemudian agar tahan lama kita tambah pengawet. Nah, pengawetnya bisa yang alami, bisa juga yang buatan. Sudah paham? Sikit-sikit. Sudah. Jadi kita akan melakukan evaluasi. Ini penilaian pengetahuan, ini individu, ya. Ditutup dulu bukunya. Evaluasi apakah benar ini sudah paham atau tidak, ya. Sudah dapat semua gambar evaluasinya? Nah, ingat tulis nama, kemudian mata pelajaran, kelas, kemudian hari ini kita pertemuan 1 ya. Silakan diisi secara individu ya. Langsung dibaca soalnya, kemudian silang ada pilihan jawaban yang kamu anggap paling benar. Misalnya kalau kamu anggap apa yang benar, berarti silang langsung di A.
Sudah? Sudah, Bapak kumpulkan ya. Oke, kita sudah melakukan evaluasi dan kita refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak akan membagikan observasi refleksinya. Nanti sebelum diisi kita bahas sama-sama ya. Jadi Bapak bagikan terlebih dahulu. Ini untuk refleksinya, tinggal refleksi seluruh kegiatan ini ya, apakah sudah memuaskan atau tidak ya. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, untuk materinya sudah jelas belum? Sudah jelas. Nah, tinggal kamu tentang saja di bagian mana. Apakah kalau sudah jelas berarti pilihannya dua, saya mau memahami atau saya telah mengerti. Kemudian yang keduanya ya, apakah kamu dapat memahami materi jenis-jenis zat aditif dan aditif alami dan buatan sesuai dengan media yang ditampilkan. Sudah bisa identifikasi? Sudah, ya, buktinya tadi dengan mengisi membuat posternya sudah bisa ya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan manfaat dari mempelajari materi zat aditif yang diberikan? Kira-kira apa manfaatnya tadi? Salah satu bisa jawab. Manfaatnya apa kira-kira? Bisa membedakan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Ya, salah satunya itu ya. Selain bisa membedakan, berarti kamu sudah bisa ini identifikasi ya. Nah, tadi yang sudah kamu lakukan itu identifikasinya zat aditif yang terkandung, misalnya kelompok ini tentang minuman, kelompok ayu makanan. Sudah bisa identifikasi apa aja sih zat aditif yang ada yang terkandung di makanan yang kamu makan itu. Aditifnya ada yang alami, ada yang buatan. Gimana proses pembelajaran hari ini? Puas rasanya? Puas. Sudah ada terbuka sedikit pikiran kalau menggunakan media? Tidak terpaku ya? Tidak monoton rasanya. Baik, kita untuk di pertemuan berikutnya ya, belum apa kumpulkan. Sudah diisi semua? Nah, kita sudah melakukan refleksi. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kita di hari Senin. Jadi kita masuk ke materi berikutnya itu tentang kandungan zat aditif di dalam makanan dan minuman. Nah, itu nanti kita akan eksperimen sederhana. Kita menguji kandungan di dalam makanan nanti. Apakah makanan itu mengandung zat aditif yang berbahaya untuk kesehatan atau tidak. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini sebagai mentera agama, silakan nanti satu orang pimpin doa. Setelah doa menurut agama yang masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi.